Maaf mas, ini kita bertiga ada jadwal di Sidoarjo buat untuk ekobrik gitu. Oh, kalian buru-buru ini mau kembali? Iya, mau balik. Oh iya udah mas, hati-hati ya mas. Iya. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Menjelang Senja. Apa kabar kalian di sana? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini kita kedatangan tim ekobrik dari Sidoarjo yang jauh-jauh dari Malang meluangkan waktunya untuk masuk ke podcast Menjelang Senja. Mari kita sambut tim ekobrik Sidoarjo. Selamat datang di podcast Menjelang Senja, Mas. Iya mas. Silakan. Ini adalah mereka tim ekobrik dari Sidoarjo. Agar kita lebih kenal kepada mereka, marilah kita kenalan terlebih dahulu. Dari yang paling kiri. Kenalkan nama saya Evan Adib Rasulullah dari Sidoarjo. Perkenalkan saya Alvar Pandir Badrianto dari Sidoarjo juga. Kenalkan nama saya Muhammad Ahmad dari Malang. Mereka ini adalah tim ekobrik dari Sidoarjo yang jauh-jauh ke podcast kami, podcast Menjelang Senja. Kalian ini tim ekobrik Sidoarjo ini dari satu sekolah atau dari beda-beda sekolah ya? Dari sekolah, dari sama sekolah sih, dari sejak SMP, SMK. Pertamanya S ini saya SMP bertiga, SMK-nya terus saya sama ini dari itu doang. Terus yang ini SMK apa SMA lagi? Ini SMA ini, terus saya SMA. Kenapa nggak pilih untuk Bergabung sama temannya itu. Pas waktu itu ya karena cuma pengen apa ya, gak mau masuk kayak apa sih namanya, sekolah jurusan ya, karena gak mau masuk sekolah itu jadi saya milih SMA aja. Terus pas waktu kalian SMA itu melanjutkannya tuh gimana? Buat biar bisa berjalan bareng ekobriknya itu. Kebetulan itu ya kita pas dari SMP itu kita tuh udah ngerencanain buat nanti maupun kita berbeda SMK atau SMA. Nah jadinya kita tuh bakalan kumpul buat untuk ngelanjutin apa yang kita bikin pas SMP itu. Jadi buat ngelanjutin misalnya kita mau bikin ekobrik ini melebar luas gitu loh. Di pas SMA itu kita berkumpul lagi walaupun kita berbeda sekolah. Jadi pas waktu SMP itu kan beda ini. Ya. Itu di setiap sekolahnya itu mempunyai tim lagi atau enggak? Atau teman-temannya itu diajak untuk bergabung gitu? Sebenarnya ya kita tuh masih belum punya ya, misalnya ini satu sekolah beda ya, anak dua ini mereka tuh masih belum kayak pengen ngajak orang lain kan. Jadi kita tuh bikin tim dulu, habis itu kita baru ngajak anak-anak yang ada di sekolah-sekolahnya kita buat bergabung sama kelompoknya kita. Kalian bikin tim ekobrik itu waktu SMP berarti? Ya Itu kalian bikin iseng-iseng atau punya tujuan untuk kedepannya biar masyarakat Sidoarjo ini berkembang? bisa diulangi. Kalian ini kan bikin, saya ulangi ya, kalian ini kan dari SMP kan bikin tim ekobrik ini. Kalian itu ada keinginan apa dan tujuan apa untuk Sidoarjo ke depannya? Keinginan kami dan tujuan kami untuk di Sidoarjo itu bisa membuat lingkungan Sidoarjo itu lebih bersih dan generasi penerusnya bisa mengembangkan ekobrik. Kayak maksudnya itu orang-orang itu bisa berpikir lebih luas gitu loh, bahwa sampah-sampah yang nggak digunain itu bisa lebih bermanfaat kalau misalnya jadiin ekobrik, misalnya kayak buat bahan-bahan bangunan, terus misalnya bisa juga buat meja dan lain-lainnya. Yang kita tuh berharap untuk Sidoarjo ini agar bisa kayak lebih mempunyai apa ya, pikiran atau wawasan untuk membuat yang lebih bermanfaat gitu. Kan sekarang di Sidoarjo ini kan banyak sampah-sampahnya, ya enggak? Iya dong. Kalian, saya tanya sama kalian nggak mau lah bikin tim untuk melanjutkan ekobrik ini agar lebih berkembang besar?
kalau misalnya hanya kalian bertiga saja yang bikin ekobrik, mungkin kalian tidak tahu sampah-sampah yang ada di pelosok-pelosok Sidoarjo gitu. Apakah kalian nggak kepikiran untuk bikin tim, merekrut tim untuk membantu kalian untuk membuat ekobrik dan mengolah sampah menjadi yang lebih bermanfaat? Sebenarnya itu ada mungkin tim, tapi itu sulit. Apa namanya, anak muda zaman sekarang itu susah untuk dibuat apa ya, Sama. ya bersama, Membuat tim. Oke. karena itu fokus ya anak Gen Z gitu ya Pak ya, suka main game, main HP, tidak berfokus pada lingkungannya. Buang sampah pasti apa asal lempar aja gitu aja Sembarangan. Berarti anak muda sekarang itu kebanyakan itu gak main game, buang sampah sembarangan, terus maunya yang instan serba instan. Iya. malas-malasan gitu. Iya. Jadi kalau misalnya diajak bikin ekobrik itu pasti, aduh ngapain sih? Banyak alasannya, ekobrik? Mas. Nggak jelas banget. Mending main game gitu. Nah, Iya. ya benar itu. Paling Paling pacaran. Paling dia mikirnya begini, apa nih sampah kok dipungutin terus diolah lagi, apa enggak apa kayak apa kalau bisa. enggak Pemulung. kayak pemulung gitu Ya. Rombeng. di main HP aja enak tidur di rumah paling gitu. Iya. Kalian itu nggak minder nah kalau misalnya kalian itu aja. Wah kalian itu ngapain sih mungut-mungutin sampah nggak jelas kayak gitu tuh? Ya bisa dibilang ya enggak lah ya. Iya. Soalnya kan apa ya? Ekobrik ini kan banyak manfaatnya. Jadi kita nggak malu maupun kita mau ngambil sampah dari kantong apa? Tempat sampah, selokan, sungai itu nggak apa-apa lah. Yang penting itu Pede kita. sampahnya itu sampah plastik itu bisa dibuat apa ya yang bermanfaat gitu daripada bisa main game. Sebenarnya boleh main game, tapi harus kayak ada waktu kayak buat yang lebih bermanfaat gitu. Jadi waktu kalian sekolah, sekarang kalian udah lulus apa belum? Sudah lulus kita. Berarti waktu kalian sekolah itu secara tidak sengaja kalian itu membantu karyawan-karyawan sekolah yang bagian untuk tukang bersih-bersih. Ya benar. Kalian setiap pulang sekolah bantu ngambil sampah. Ya. Kan Falar dan Evan ini satu sekolah bareng kan. Iya. Jadi bisa mengutin sampah bareng-bareng. Jadi Alvaro ini mengutin sampah sendiri itu nggak malu dilihatin teman-teman atau kan Ya. kebanyakan sekarang tuh SMA itu ya mungkin masih remaja kan pacaran gitu. Ya enggak lah ya. Ya mungkin misalnya kalau pacaran itu sebenarnya kalau SMA ya apa ya? Pacaran itu enggak terlalu lah. Palingan mungkin kalau misalnya udah lulus lah, kalau udah punya kerja baru bisa pacaran gitu. Nah, dan saya nggak mau lah kalau ngambil sampah sendirian. Kan itu juga bisa bermanfaat bagi lingkungan kita lah, biar bisa bersih, bermanfaat. Iya gitu. Kenapa tahu ya? Ketawa-ketawa dia mas kamu. Iya. Kayaknya Mas Fala ini suka ngelawak. Dari tadi ketawa-ketawa ini kenapa Mas? Iya, lucu ya. Itu kenapa Mas Alvaro ini? Itu emang lama orangnya. Oh kalian memang suka ngelawak Iya. gitu ya? Iya benar. Makanya kalau ngomong tuh ya lucu gitu. Ya. Misal ya, si mamahnya ini punya pacar kan, Ya. terus diajak mengutin sampah gitu, kira-kira mau nggak ya? Sama pacarnya? Ya. Mengutin bareng. Diajak. Yang pastinya nggak mau. Ya. Karena cewek itu ya Ribet lah. Bisa dibilang ribet. Maunya nggak mau, itu. ya nggak mau segera. Jijik. Ya jijik nggak. Apalagi cewek zaman sekarang itu Mas, maunya instan. Ya. Mana-mana apa? Main Mau motor, inilah, mau itulah. kayak jijikan gitu. Iya. Lihat ini jijik, lihat itu jijik. Wah, Apalagi kalau cewek bilang ke cowok, padahal kita nggak suka itu, tapi Waduh. jadi sama orang lain dibilangin najis, wah itu sakit. Waduh. Apalagi ceweknya anak karate mas. siapa yang suka anak karate? Iya, ya dulu pernah juga mas. Temennya adikku sendiri mas. Alah. Oh iya pernah itu namanya itu nggak salah itu apa ya? Jasmine. Ya Jasmine. Jasmine tuh. Kamu tau nggak, Ro? Gak tahu. Temennya adikku dulu, Ro. Hah? Temennya adikku dia itu mas. Iya, Mas. Cewek kalian itu, oh kalian ini udah punya cewek apa enggak? Oh, belum. Oh belum ya.
Soalnya kan Pernah nggak? kita tuh mengejar karir. Oh, masih mau ngejar karir untuk Sidoarjo ke depannya. Iya. Pernah nggak apa kayak bolon pelajaran gitu untuk bersih-bersih ke selokan atau bersihkan sungai gitu? Enggak sih mas, saya nggak pernah sih mas ya. Kalau sekolah saya tuh saya dikasih waktu misalnya istirahat atau apa gitu, tapi nggak tahu kalau orang di gitu. Oh, berarti itu ya apa nggak mengganggu pelajaran Iya. dari itu? Jadi kalian itu tetap fokus sama pelajaran tapi fokus juga sama ekobrik. Ya, Iya. ya itu sangat penting ya. Kalian saat ekobrik itu sudah menghasilkan apa buat Sidoarjo? Kalau boleh tahu nih, saya izin bertanya. Iya mas. Kamu udah kita lawan aja mas, ini nanti kan. Oh iya ya, saya mendengarkan kok. Kamu komandan. Mas, ini kan kali mas. Oh, saya tadi tanya yang tujuan hasil dari pembuatan ekobrik kalian buat Sidoarjo itu apa? Banyak sih mas ya. Apa Salah ada- satu, kalau nggak salah tiga deh, tiga. Enggak. ya apa ya bahan bangunan gitu ya. Iya. Terus kayak ada Bahan-bahan bangunan pertama, Terus juga bermanfaat bagi sekolah. Kita tuh juga bisa bikin meja dari bikin ekobrik. meja. Iya. Dari apa itu? Bahan apa? Dari bahan plastik kayak misalnya Botol kayak botol. nah ya itu bisa itu. Sama juga dibuat pot bunga. Ya. Wah, yang ketiga itu apa? Itu udah juga. Oh, ketiga. Iya, bahan-bahan bangunan dan satunya. Oh ya. Saya tuh Banyak lagi mas. yang di Sidoarjo itu yang bikin tahu dari sana itu enggak. Apa? Yang penggorengan tahu tapi bahan bakarnya itu pakai itu apa? Pakai sampah plastik. Oh itu salah satu dari produk kami mas. Mereka memesan sampah plastik itu dari kalian tuh. Iya. Iya, Mas. Apa nggak berbahaya? Atau disumbangkan gitu? Apa membeli atau disumbangkan? Kalian menjual atau kalian kasih sampahnya ke mereka buat Iya, Terima kasih mas. Sumbangkan ke mungkin anak-anak yatim paling ya. Terus kita terangin bagaimana caranya. Sumbangkan kan. Kebanyakan dulu makan jangan plastik. maaf tadi ada kendala Ini sih- sedikit ya. Nanti di pause ya. Apa mas jadi jawabannya? Kalian sumbangkan atau kalian jual gitu? Ya itu dari sampah plastik itu kita bersihin dulu sampai bersih. Ya baru kita tuh kasih ke orang itu. Kasih. Ya lah, karena kan sampah plastik ini kan kita ngambilnya kan nggak beli kan. Cuma ya paling bersihin doang kita nyumbangin dulu. Ya nggak terlalu Yang mengurangi ya kan? nggak mengurangi. Itu kalau boleh tahu kelebihannya apa mas kalau menggoreng menggunakan Apa nggak plastik berbahaya plastik gitu? atau bikin lebih renyah, lebih tahan lama atau gimana itu? Saya kurang tahu itu. Sebenarnya itu bikin apa namanya? Kriuk-kriuk gitu suaranya itu loh. Oh lebih Oh, renyah, iya, crispy, crispy. Makanya itu kan Renyah. renyah. Plastik kan ada bahan kimianya ya, makanya ada suara kris 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 gitu. Makanya biar apa ya? Kalau makan tuh ada ya apa ya? udah pelanggan. Apa nggak berbahaya mas kalau dibuat untuk goreng Ya, tahu? sebenarnya berbahaya Kan mas. plastiknya kan katanya tadi ada bahan kimia. Itu kalau dibuat gorengan itu ketahuannya itu apa nggak bikin penyakit atau berbahaya gitu? Nggak tahu. Ya mungkin sebelum bikin tahunya itu ya dicek dulu lah kalau ini memang cocok apa enggaknya gitu. Enggak kan? Oh, kalau Katanya dari- tadi kan sampah kan dari bahan kimia kan? Iya. Bahan kimia itu kan Maksudnya sebuah berbahaya. sampah tapi plastiknya. Ya, Ya. dari plastiknya tadi kan berbahan kimia kan? Ya. Itu bahan kimia itu kan berbahaya sih mas. Iya kan. Kalau dibuat gitu apa nggak keracunan gitu nanti yang makan tahu? Ya enggak lah kan nanti dicek dulu lah seberapa besarnya yang ada di Oh sampahnya dicek dulu Ya. ini sudah pantas sudah Udah pantas Ada Apa? sekolah. diolah. diolah apa enggak, masih cocok untuk dimanfaatkan apa enggak. Jadi kesimpulan dari ekobrik ini apa? Saya kalau boleh tanya ya kesimpulannya. Boleh. Ya kita bertiga ini bikin ekobrik ini agar di Sidoarjo atau dimanapun ya
mungkin nanti yang mereka nonton ini, yang nonton ini ya memuaskan. bakalan Ini mungkin lebih tertarik gitu. Nah, ini catatan buat kalian teman-teman, didengarkan baik. Ini temanku baru mau menjelaskan. Ya, semoga kalian tertarik dengan apa yang saya simpulkan ya. Dari EcoBrick ini, ya kalian tuh bisa mengurangi sampah-sampah yang kalian buang, misalnya kayak sampah plastik gini lah, misalnya ini ya, kalian buang, itu sebenarnya bisa bermanfaat. Ya kalian misalnya belajar tentang EcoBrick, kalian bakalan tahu gimana cara mengolah sampah-sampah itu buat dijadiin yang lebih bermanfaat. Misalnya kalian membuat pot bunga itu bisa, dan kalian bisa mempercantik kayak rumah-rumah kalian lah, pakai sampah-sampah itu. Jadi EcoBrick ini ya bisa dibilang bermanfaat banget. Dan kalau kalian mau, dari mulai sekarang kalian harus belajar ya buat EcoBrick ini. Kalau misalnya kalian buka order rekrut tim, apakah bisa? Mungkin pemirsa ada yang tertarik untuk bergabung ke tim kalian. Ya boleh lah ya. Nanti Tapi- saya cantumkan nomor WhatsApp-nya Mas Angelo. Ya, ya. Udah, itu aja sih. Kata-kata untuk generasi penerus biar ikut ke EcoBrick Mas. Ayo, Mas. Kata-kata gini deh, kata-kata untuk Gen Z yang males-malesan untuk membuang Mengikuti- sampah pada tempatnya. Jangan terlalu mas-malasan di kamar karena membuat kamu stres. Mending beraktivitas di luar yang berguna untuk masyarakat sekitar. Pamit dulu ya. Maaf Mas, ini kita bertiga ada jadwal di Sidoarjo buat untuk EcoBrick gitu. Oh, kalian buru-buru ini mau kembali? Iya, mau balik. Oh iya udah Mas, hati-hati ya Mas. Ya. Sampai ketemu lagi, Terima kasih Mas ya udah diajak Iya. Dan ke podcast senja menjelang sore. Makasih Mas, semoga bertemu lagi Semoga Mas. bisa kembali lagi Iya, ya Mas. Mas, ya. Semoga hati-hati di jalan.